Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatina Risyana dengan NIM 24191112006. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang surface anatomy atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Abdullah Oski Iliandri MKes. Jadi pertama-tama adalah apa sih pengertian dari anatomi? Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Ilmu ini berfokus pada identifikasi dan deskripsi bagian-bagian tubuh. Nah, teman-teman, jadi anatomi ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya memotong. Jadi anatomi ini mempelajari bagaimana antara struktur tubuh itu saling berhubungan dan bagaimana fungsi mereka. Dan yang akan kita bahas di sini itu surface anatomy atau anatomi permukaan. Jadi hanya bagian permukaannya saja. Baik teman-teman, jadi ada beberapa terminologi anatomi yang dasar yang harus kita ketahui. Pertama itu posisi anatomi itu adalah kita berdiri tegak. Habis itu telapak tangan kita mengarah ke depan. Nah, terus juga terminologinya itu kalau kanan, kita itu di dalam anatomi itu nggak bilang kanan kiri. Tapi kalau kanan itu dextra dan kalau kiri itu sinistra. Terus bagian atas itu namanya superior, bagian bawah namanya inferior. Terus ada juga teman-teman, bagian depan itu anterior dan bagian belakang itu namanya posterior. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa general anatomy ya teman-teman. Ini ada misalnya ini itu lengan atas namanya itu brachium. Terus yang bawah ini antebrachium itu tuh lengan bawah. Terus ada telapak tangan itu manus. Gitu. Terus di sini tuh juga ada femur itu kaki atas, kaki bagian atas, terus kaki bagian bawah gitu teman-teman. Terus ada abdomen juga ini bisa. Ada kaput, kolum, toraks, pelvis itu tempat organ reproduksi kita ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah kepala. Nah, teman-teman kan tahu sendiri kalau kepala itu sangat penting, adalah termasuk bagian tubuh yang penting banget dalam tubuh kita karena di dalam kepala itu kan ada otak. Nah, otak itulah yang mengatur semua fungsi tubuh kita. Terus kenapa sih kita itu di tubuh kita itu dilindungi dengan kulit? Kenapa kayak tubuh kita itu terlapisi oleh kulit? Supaya melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kan ada tulang gitu, masa ya kalau misalnya nggak ada kulit kan langsung terekspos kan teman-teman, kayak kurang enak gitu kalau dilihat. Makanya Allah itu menciptakan kulit. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu apa sih fungsi dari alis yang ada di muka kita? Nah, jadi kulit kita itu kan merupakan kelenjar keringat yang teman-teman, jadi bisa mengeluarkan keringat. Nah, bayangin aja kalau misalnya keringat itu meluncur, netes gitu. Terus kalau misalnya nggak ada alis kan bakalan langsung kena mata kan, perih ya teman-teman. Makanya itu ada alis biar keringatnya itu jatuhnya tuh ke sini, ke samping-sampingnya, bukan langsung jatuh ke bagian mata teman-teman. Jadi itu fungsi dari alis. Terus ada hidung kita. Apa sih fungsi dari hidung kita? Dan kenapa bentuk hidung itu bulatnya itu di bawah, kenapa nggak di atas atau di depan gitu? Nah, bayangin aja teman-teman kalau misalnya
lubangnya itu ada di atas. Kan tadi keringat kita kan bercucuran gitu, terus kan biar keringatnya itu nggak masuk ke lubang hidung, karena kan kita tahu sendiri kalau fungsi dari hidung itu tuh buat jalur pernapasan kita. Terus juga nggak dari depan, karena bisa aja kita tuh langsung terkena debu. Jadi tempat yang paling strategis itu lubangnya itu ada di bawah. Terus juga fungsi hidung ini biar keringat kita itu juga nggak kena sama mulut kalau misalnya keringat kita bercucuran, jadi ke samping-sampingnya sini. Nah terus teman-teman, ada juga kan telinga kita. Jadi kemampuan mendengar kita itu sekitar 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi kalau misalnya lebih gitu kan kita kan bakalan mendengar suara-suara yang aneh gitu loh teman-teman. Jadi Allah itu tuh udah menciptakan kita itu sebaik-baiknya makhluk hidup. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ini ada bagian dada. Ini kan kita bisa ngelihat ada otot-otot, ini ada banyak otot-otot gitu ya teman-teman. Nah fungsi dari otot-otot ini kan biar memudahkan kita buat misalnya kita bisa mengangkat alat-alat berat, membantu kita untuk bergerak. Terus ini adalah bagian abdomen atau perut. Jadi perut itu dibagi 9 teman-teman. Misalnya di sini adalah hipokondriaka. Kan tadi kita udah belajar kalau misalnya di anatomi itu nggak ada kanan atau kiri, tapi kita pakai dextra dan sinistra. Nih kayak misalnya di bagian sini itu ada namanya regio hipokondriaka dextra. Terus yang di sini namanya itu regio hipokondriaka sinistra. Terus juga ada di sini namanya regio inguinalis dextra. Terus di sini juga regio inguinalis sinistra. Terus di sini ada regio lateralis dextra dan di sini regio lateralis sinistra. Nah teman-teman, kenapa sih dibagi menjadi beberapa bagian ini? Supaya memudahkan kita sebagai yang mempelajari anatomi itu di mana sih letak pastinya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Terus juga di sini ada tulang clavikula, terus ini tulang costa, terus ini intercostalis. Nah, apa sih fungsi tulang juga? Itu tuh buat melindungi organ-organ yang ada di dalam sini. Karena kan banyak teman-teman organ-organ penting kayak misalnya jantung itu kan yang memompa darah kita. Bayangin aja kan kalau misalnya nggak ada tulang ini kan bakalan lebih mudah buat terinfeksi gitu teman-teman. Jadi itu. Terus juga di dalam sini itu ada banyak organ, misalnya ada hati, terus ada jantung, ada usus, nih kelihatan banget, ada lambung, ada ginjal. Itu kan punya fungsi masing-masing ya dalam tubuh kita. Kalau nggak ada organ tersebut mungkin kita itu akan kesulitan hidup gitu teman-teman. Nah terus kita masuk ke bagian ekstremitas atas. Ekstremitas atas itu tuh tangan teman-teman. Ya mungkin kita langsung ke bagian sininya aja. Itu ini ada tulangnya, itu ada clavikula, terus bagian di posteriornya atau bagian belakangnya itu ada scapula, terus sini ada humerus, terus tulang yang agak besarnya itu radius, terus ada ulna.
Terus ini ada Metacarpus, sama Carpi, ini Metacarpus. Atau yang tadi ini teman-teman yang kita udah pelajarin di depan itu ada Brachium, Antebrachium, Manus. Jadi juga fungsi dari lengan ini kan teman-teman supaya kita, memudahkan kita gitu loh untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita mau ngambil sesuatu itu jadi lebih mudah gitu. Banyaklah fungsi dari tangan ini sendiri, teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu. Terus juga ini adalah ekstremitas bawah, yaitu bagian kaki. Ini tampak anterior dan ini tampak posterior. Ini teman-teman. Terus ini juga ada femur tadi, terus crus, pes, ada ini tulang femur tadi, terus ada fibula, tibia. Fungsi dari kaki itu kan juga supaya kita bisa berjalan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi ada yang membedakan pria dan wanita. Itu tuh adalah dibentuk pinggulnya. Kalau misalnya teman-teman sering lihat itu kan kalau perempuan itu kebanyakan bentuk pinggulnya itu lebih besar. Kenapa sih? Dan apa fungsinya? Jadi pinggul itu buat wanita itu melahirkan. Makanya pinggul wanita itu lebih besar daripada punya laki-laki. Nah, jadi dari sini setelah kita mempelajari anatomi ini, kita jadi mengetahui teman-teman gimana sih fungsinya itu terhubung antar satu sama lain. Jadi tuh kita tahu Allah itu tuh menciptakan kita itu udah sebaik-baiknya makhluk hidup, seperti yang ada di Al-Quran gitu ya teman-teman. Semoga setelah mempelajari ini kita dapat banyak-banyak bersyukur karena setiap yang diciptakan Allah sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.